Oke, selamat datang di channel Pozio Paramawan. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan material yang sering digunakan untuk interior rumah, yaitu WPC, teman-teman ya. Nah, WPC itu banyak sekali tipenya. Di sini saya akan coba mereview beberapa jenis WPC yang memiliki dimensi ukuran lebar yang sama ya. Jadi untuk lebar WPC yang saya gunakan di sini semuanya yang ini lebarnya 16 cm, teman-teman ya. Ini 16, ini 16,5, ini 16,5. Ya, jadi untuk diketahui biasanya WPC yang ada di pasaran itu ukurannya antara 16, 16,5 dan juga yang paling besar nanti ada yang lebarnya 20 cm. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan lebar itu tadi, itu akan mempengaruhi kebutuhan material yang ada terkait dengan ruangan kita. Jadi ketika kita nanti menghitung ruangan kita lebarnya berapa, kita coba harus simulasikan dengan lebar WPC ini. Nah, yang pertama di sini kita punya WPC dengan lebar 16 cm, teman-teman ya. Ini mungkin nanti kita coba tunjukkan ya. Di sini lebarnya kurang lebih 16 cm ya. Nah, ini 16 cm ya, teman-teman ya. 16 cm. Nah, di mana di sini satu batangnya terisi dengan 5 kotak ya. Nah, untuk ketebalannya sendiri ini menggunakan ketebalan yang 0,5 cm. Oke. Nah, ini material WPC yang pertama ya. Jadi kalau misalkan Anda beli, ada yang tipe tipis seperti ini ya, ini ketebalannya cuma 0,5. Nah, untuk detail dari materialnya sendiri bisa dilihat seperti ini, teman-teman ya. Ini ada bagian lubang, ini bagian untuk pemasangannya. Nah, kalau misalkan saya punya material dua ini, prosesnya seperti ini ya, nanti ini saling sambung. Nah, ini kebetulan motifnya berbeda aja nih ya, nah supaya kelihatan ya. Nah, seperti ini sehingga nanti tidak terlihat proses penyambungannya. Nah, kemudian WPC yang berikutnya itu lebarnya 16,5 cm dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kotaknya lebih banyak, jumlahnya 6. Nah, untuk lebarnya sendiri teman-teman bisa kita lihat ini lebarnya 1,5 cm ya, 1,5 cm dengan lubangnya akhirnya lebih besar, teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini konsepnya sama seperti WPC yang sebelumnya. Proses penyambungannya ya dari ujung yang ini kita sambung ke sini, teman-teman ya. Nah, sehingga nanti tidak ada terlihat koneksinya. Nah, untuk diketahui tiap WPC itu ada seri nomornya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli biasanya lihat kode serinya di sini ya. Nah, biasanya dikasih kode di sini atau di bagian depan. Itu biasanya lihat kodenya. Nah, teman-teman harus ingat kodenya itu apa dengan merek apa. Jadi kalau nanti ada kebutuhan lebih lanjut, misalkan mau nerusin ruangan yang lain dengan motif yang sama, harus ingat dengan kodenya itu dulu. Nah, berikutnya yang terakhir saya punya WPC dengan variasi kotaknya lebih sedikit, yaitu 1, 2, 3, 4 dengan ukuran lubangnya ini 2 kali 2 cm, teman-teman ya. Nah, dia lebih tebal lagi nih. Nah, sehingga aksennya lebih muncul seperti ini. Nah, pemakaiannya seperti apa, teman-teman ya? Kalau dari saran saya, dari beberapa proyek yang pernah kita kerjakan, kalau ruangannya itu cukup besar, dengan dimensi yang ruangan sangat besar, saran saya menggunakan ukuran yang besar ya. Kenapa? Ketika orang lihat dari jauh itu supaya terlihat aksennya itu jelas ya. Kalau misalkan kita menggunakan aksen yang lebih kecil dengan ruangan yang sangat besar, itu akan membuat aksen kotaknya tidak terlihat, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ada di ruangan yang kecil, misalkan seperti ini untuk kamar, pakai ukuran yang sempit, ukuran yang tebalnya sedikit pun ya itu tidak masalah ya, jadi masih bisa kelihatan. Nah, kemudian aksesoris pelengkap berikutnya dari WPC ini biasanya adalah jualan listnya itu, teman-teman ya. Ini adalah list ya. Listnya perlu kita sesuaikan dengan motifnya kita ya. Jadi kalau misalkan Anda ketahui WPC itu memiliki panjang 290 cm. Nah, seandainya kita nanti mau masang WPC nggak nyampe 290, nah kita bagian atasnya supaya tidak tertutup, tidak terbuka seperti ini ya. Nah, kita tutup dengan list seperti ini. Nah, harapannya apa? Jika kita tutup list dengan seperti ini, hewan-hewan tidak sampai masuk ke dalam ya. Misalnya laba-laba, ada semut, sarang semut tidak sampai masuk ke sini. Nah, jadi dengan adanya list ini bisa menjadi pembeda antara bagian yang tertutup WPC sama yang bagian yang tidak. Ya, mungkin itu aja untuk konten kita terkait dengan review WPC. Kita coba review lagi untuk material interior lain selain WPC ya. Terima kasih.